Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Gandhi Muhammad, NIM 2101111100305 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum dari kelas Hukum D. Saya sedang membuat tugas tentang wudhu untuk memenuhi tugas akhir tafakkur fiddin. Pengertian dan dasar hukum wudhu. Secara bahasa, wudhu adalah menyucikan diri sebelum sholat dengan membasuh muka, tangan, mengusap kepala, dan basuh kaki. Kata wudhu dalam bahasa Arab berasal dari kata al-wada'ah yang bermakna al-hasan, yaitu kebaikan, dan juga sekaligus bermakna an-nazafah, yaitu kebersihan. Dalil wajibnya wudhu didasarkan pada Al-Quran, hadis sunnah, dan ijma' konsensus ulama. Dalil Al-Quran yang dapat dilihat dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulukum ilal ka'ban. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai ke siku. Kemudian sapulah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai pada kedua mata kaki. Rukun wudhu. Dalam pelaksanaannya, wudhu memiliki rukun yang harus dilakukan secara sempurna. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi atau tertinggal, maka wudhu yang dilakukan tidak sah menurut hukum syariat. Adapun rukun-rukun wudhu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah niat. Niat adalah maksud hati terhadap sesuatu yang disertai dengan pelaksanaannya. Adapun niat wudhu adalah suatu ketetapan hati untuk melakukan wudhu sebagai pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil tentang kewajiban niat berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Yang kedua, membasuh muka. Yang dimaksud membasuh muka di sini adalah mengalirkan. Jika membasuh muka adalah mengalirkan air ke seluruh bagian muka, batas panjang muka ialah mulai dari bagian atas dahi hingga dagu. Sedangkan lebarnya dimulai dari tepi telinga kanan hingga tepi telinga sebelah kiri. Yang ketiga, membasuh tangan. Tangan adalah organ tubuh antara ujung jari sampai siku. Sedangkan siku adalah pangkal lengan dengan pergelangan tangan. Oleh sebab itu, membasuh dua siku adalah wajib. Cara membasuh kedua tangan sampai siku adalah dimulai dari tangan kanan, ujung jari hingga membersihkan ke sela-sela jari, menggosok lengan sampai siku. Setelah selesai, dengan tangan kanan sebanyak 3 kali. Dilanjutkan dengan kiri dengan cara yang sama. Yang keempat, menyapu kepala. Menyapu kepala maksudnya sekedar menyampaikan air tanpa mengalir dengan meletakkan tangan yang basah pada kepala. Kewajiban menyapu kepala didasarkan atas surat Al-Ma'idah ayat 6 dan hadis Mukhirah yang mengatakan bahwa ketika berwudu, Nabi SAW menyapu ubun-ubun dan sorbannya, kemudian menyapu kedua khufnya. Hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa yang wajib dibasuh hanyalah sebagian dari kepala, bukan seluruhnya. Di sini dijelaskan bahwa Nabi SAW menyapu ubun-ubunnya. Ubun-ubun itu bagian dari kepala. Ini berarti yang wajib disapu bukan seluruh kepala, melainkan sebagiannya saja. Bagian yang disapu itu tidak mesti ubun-ubun. Jadi, bagian mana saja dari kepala itu yang disapu pada waktu berwudu sudah memadai. Dalam hal ini, tidak ada batasan bagi bagian yang wajib disapu itu. Meskipun sedikit,
selama ada perbuatan menyapu kepala, itu dipandang cukup. Inilah pendapat Al-Syafi'i. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dua mata kaki atau ka'bain adalah dua tulang yang menonol di samping, tepatnya di persendian betis dengan telapak kaki. Membasuh kaki adalah wajib sesuai dengan kesepakatan umat berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Yang keenam adalah tertib. Tertib adalah melakukan suatu secara berurutan sesuai dengan yang telah ditetapkan perihal wudhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan rukun-rukun wudhu dan firman-Nya, surat Al-Maidah ayat 6 secara berurutan, yaitu membasuh muka terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, lalu mengusap kepala, dan diakhiri dengan membasuh kaki. Di samping itu terdapat sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang menerangkan bahwa beliau senantiasa mengerjakan rukun-rukun wudhu itu secara berurutan dan tertib. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur seperti kencing, berak, dan madzi dapat membatalkan wudhu. Yang kedua, tidur. Tidur yang nyenyak hingga menghilangkan akal dapat membatalkan wudhu. Yang ketiga, hilang akal. Tidak bisa mengingat suatu atau gila juga membatalkan wudhu sebagaimana tidur. Yang keempat, bersentuhan kulit laki-laki dan wanita yang bukan muhrim. Yang kelima, menyentuh kemaluan. Yang keenam, wudhu menjadi batal jika menyentuh kemaluan sendiri atau orang lain, baik orang hidup ataupun sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Nama itu wudu'an rafil adafil aswari fatulillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pesan untuk Tafaqquh Fiddin, ya saya sangat bisa belajar tentang lebih baik tentang agama saya sendiri, jadi ilmu saya bisa bertambah dan juga saya tidak gabut di rumah karena banyak tugas setiap hari Sabtu, padahal itu hari weekend untuk hari-hari bertemu keluarga atau bermain sama teman-teman. Dan karena ada tugas, jadi saya bisa meluangkan waktu untuk tugas dulu, baru bisa bermain atau bertemu dengan keluarga. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.